Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du, teman-teman sekalian, soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih bisa melanjutkan pembelajaran atau belajar bersama membahas tentang fikih-fikih dalam ibadah. Dan insya Allah kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau bab kemarin, yaitu tentang khusuf atau gerhana atau sholat khusuf. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu khusuf, lalu apa hukumnya khusuf, dan bagaimana tata cara sholat khusuf. Maka insya Allah kita akan melanjutkan apa yang disunahkan ketika setelah melakukan sholat khusuf. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perhatikan adab-adab dalam belajar. Ini kita belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita memperhatikan adab-adab dalam belajar. Yang pertama adalah berwudu terlebih dahulu, kemudian duduk yang rapi, dan yang ketiga berdoa sebelum belajar, dan yang keempat menyimak dan mencatat pelajaran yang dianggap perlu untuk dicatat. Soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Insyaallah akan dibaca dengan cepat, mohon diperhatikan, ditirukan dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita insyaallah akan membahas tentang perkara yang disunahkan setelah sholat khusuf. Apa yang disunahkan setelah melakukan sholat khusuf? Nah, ini disunahkan bagi imam untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin selesai sholat khusuf. Jadi imam berdiri atau naik ke mimbar memberikan nasihat ceramah
untuk kaum muslimin bertujuan mengingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, memberikan dorongan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi imam naik ke mimbar, berceramah, memberikan dorongan motivasi semangat kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa serta maksiat sesuai dengan kemampuannya. Salihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang hikmah terjadinya khusuf. Apa saja yang bisa kita ambil hikmah ketika terjadi khusuf atau gerhana? Yang pertama adalah menakut-nakuti manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepadanya. Jadi agar manusia itu takut dan manusia mau kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berlindung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam peribadatan. Apa yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam peribadatan? Maka kita akan membahas. Maksud dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam peribadatan adalah kita membaca kisah dari Abi Musa atau perkataan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, matahari mengalami gerhana. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri dengan ketakutan. Jadi ketika pada zaman Nabi dahulu, pas ketika terjadi gerhana, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berdiri dengan ketakutan. Apa yang membuat Nabi itu takut? Yang membuat Nabi itu takut adalah beliau takut apabila terjadi hari kiamat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Kemudian beliau menuju masjid dan sholat dengan berdiri, rukuk dan sujud yang sangat panjang. Dan belum pernah aku menyaksikan, aku di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau belum pernah menyaksikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ada hadis beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhil ayatul lati yursilullah, ayat yang Allah datangkan ini, la takunu limautin ahadin, tidaklah terjadi karena kematian seseorang, wala li hayatihi, atau kehidupan seseorang, walakin, akan tetapi, yukhawwifullah, Allah menakut-nakuti bihi, dengannya, ibadahu, kepada para hambanya. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik, apabila kalian melihat kejadian itu atau melihat gerhana, fafza'u ila dzikrihi, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'aihi, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wastighfarihi, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi gerhana, kita diperintahkan
untuk bersegera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon ampunannya. Kemudian, nah ini alhamdulillah kita sudah selesai menyelesaikan satu bab tentang khusuf atau gerhana. Nah, tugas keempat, bab sholat khusuf. Jadi tugas yang keempat, tugas fikih. Sekarang bab tentang sholat khusuf. Apa saja tugasnya? Tugas fikih kelas 6, tugas keempatnya, yang pertama, perkara-perkara yang menjadikan pembeda antara sholat khusuf dan sholat yang lainnya. Nanti soalnya bisa dibuka di buku paket At-Tuqa halaman 32. Kemudian yang kedua, uji kompetensi nomor 1 sampai 3. Nanti bisa dibuka buku paketnya halaman 33 dan 34. Dan yang ketiga, tulislah hadis yang menjelaskan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam peribadatan di waktu gerhana. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bisa dibuka, kemudian di-skip, kemudian ditulis di buku tulis. Dan tugas-tugas ini maksimal dikumpulkan jam 21.00 WIB atau jam 9 malam. Dan pengumpulannya langsung via WhatsApp nomor Ustadz yang ada di grup kelas masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah menyelesaikan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.